Yayasan Penilai Kinerja. Perkenalkan, nama saya Faidatul Aliyah. Saya guru mapel Al-Quran Hadis di MI Yayatul Anwar, Banaji Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Bek 1 pada YN Ponorogo tahun 2025. Pada video ini saya akan membawakan sebuah materi tentang belajar surah Al-Qari'ah. Materi ini merupakan materi kelas 4 dalam semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Dan pada pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kira-kira seperti apa ya videonya? Yuk kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah hari ini ada teman kalian yang tidak masuk? Tidak. Semua ya? Ya. Angkat dulu ya. Ya. Ahmad Herianto, Hadir. Ahmad Alfat Katul Bari, Ahmad Fairozi, Hadir. Biar Estirina, Hadir. Vicky Royhana, Hadir. Hafizatul Lila, Hadir. Hesya Atin Nazila, Ika Al-Kursina, Iska Ramadhani, Muhammad Sidi Al-Lutfi, Qariatul Aziza, Muhammad Alawi, Zaki Ubaidillah, Qariatul Aziza. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama agar diberi kemudahan dan kelancaran serta mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Doa dimulai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang surah Al-Qari'ah. Tujuan pembelajaran dari surah Al-Qari'ah yang pertama, siswa mampu membaca surah Al-Qari'ah dengan tepat dan benar sesuai dengan hukum tajwid. Yang kedua, siswa mampu menghafalkan surah Al-Qari'ah dengan tepat dan benar sesuai dengan hukum tajwid. Yang ketiga, siswa bisa memahami isi kandungan surah Al-Qari'ah. Yang terakhir, siswa dapat mengaplikasikan isi kandungan surah Al-Qari'ah dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, ada yang tahu di dalam surah Al-Qari'ah mengajarkan tentang apa? Saya Bu, Ya, silakan. mengajarkan tentang hari kiamat dan dampaknya yang dahsyat bagi manusia. Bagus. Pertanyaan kedua, bagaimana nasib manusia nanti di hari kiamat? Saya Bu, Ire, bagaimana? menurut surah Al-Qari'ah, nasib manusia di hari kiamat ditentukan oleh berat atau ringannya amal perbuatan mereka. Bagus. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan sekarang agar kita selamat nanti di hari kiamat? Saya Bu, Adik, rajin beribadah
sesama dan menjauhi perbuatan dosa. Baik. Surat Al-Qari'ah terdiri dari 11 ayat dan diturunkan sesudah surat Al-Quraish. Surat ini tergolong surat Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Nama Al-Qari'ah ini diambil dari ayat pertama yang artinya mengetuk hati atau menggoncangkan. Kemudian nama ini dipakai untuk nama hari kiamat. Anak-anak, marilah sekarang kita membaca surat Al-Qari'ah bersama-sama. Dan artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti lalat yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam keadaan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Isi kandungan surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai ayat 3 menjelaskan pemberitahuan akan datangnya hari kiamat. Ayat 4 sampai ayat 6 menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Ayat 6 sampai ayat 9 menjelaskan adanya dua golongan manusia. Yang pertama, pada hari kiamat terdapat golongan orang-orang yang mempunyai timbangan amal kebaikannya itu lebih berat. Orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga yang sangat memuaskan oleh Allah SWT. Golongan orang yang kedua adalah orang-orang yang mempunyai timbangan amal kebaikannya itu ringan, sehingga orang tersebut akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah SWT. Ayat 10 sampai ayat 11 menjelaskan tentang neraka Hawiyah. Hawiyah artinya yang turun.
Pertama dia. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Nah, yang bagian kelompok 1 siapa saja? Ayo angkat tangan. Ada dia, Rafiki, Lutfi, Kasim, Ririn. Kelompok 2 siapa? Kelompok 2 ada Ika, Rian, Rafiki, Airen, sama Sally. Kelompok 3 siapa? Kelompok 3 Sila, Afi, Ubed, sama Adin. Oke. Silakan kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing. Ayo bentuk kelompok. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Silakan kerjakan tugas kalian untuk berdiskusi. Kalau ada yang tidak paham, silakan bertanya ya. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Bagaimana anak? Apakah sudah selesai diskusinya? Sudah. Terus, nah sekarang silakan ketua kelompoknya maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Siapa yang sudah siap? Maju jauh terlebih dahulu. Saya Bu. Ya, Adin, ayo maju ke depan, Adin.
membaca dan menghafal Al-Quran, berbuat baik kepada orang tua, guru dan teman, berdoa dan memohon ampunan, jujur, amanah, dan tidak suka berbohong. 3. Lalu yang ketiga, kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengingatkan kita untuk beramal baik. Yang kedua, mengajarkan kita hidup dengan bertanggung jawab. Yang ketiga, membentuk pribadi yang takut dan taat kepada Allah. Yang keempat, membutuhkan rasa takut yang positif, takut berbuat dosa. Kalian sudah mempresentasikan hasil materi diskusi hari ini, dan apakah ada di antara kalian yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya, Bu. Nadine, ayo silakan Nadine. Kesimpulan utama dari surah Al-Qari'ah adalah gambaran tentang hari kiamat, hari yang penuh dengan ketakutan dan bencana yang menggetarkan hati dan pendengaran. Surah ini juga menekankan pentingnya amal baik dan bagaimana amal akan ditimbang di hari kiamat, dengan konsekuensi surga atau neraka tergantung pada berat timbangan amal baik dan buruk. Ya, bagus. Sekarang ada yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Ayo, siapa tahu? Nadine tadi, apa Din? Hari kiamat adalah hari kehancuran seluruh alam semesta. Hari kehancuran alam Semesta. Pertanyaan kedua, selain Nadine ya, coba ceritakan bagaimana gambaran keadaan pada hari kiamat sesuai isi kandungan surat Al-Qari'ah. Siapa yang bisa menjawab? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, ayo Yore. Di mana semua makhluk hidup dimatikan, kemudian dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di hadapan Allah SWT. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga, coba uraikan dengan singkat apa yang kamu ketahui tentang neraka Hawiyah. Siapa yang tahu apa itu neraka Hawiyah? Saya, Bu. Ayo Sila, silakan atas Sila. Neraka yang sangat panas dan bergejolak. Nah, bagus. Jadi neraka Hawiyah itu adalah neraka yang sangat panas dan Bergejolak. Anak-anak, yuk kita jadi orang yang ringan amalnya tapi besar pahalanya. Jadi setiap kebaikan sekecil apapun itu akan ditimbang nanti di hari kiamat. Contohnya misalnya ya, kalau kalian itu melaksanakan piket di kelas, maka itu akan menjadi tambahan amal kebaikan. Itu juga kalau misalnya kalian disuruh orang tuanya langsung patuh, itu adalah bisa menambah amal kebaikan kalian. Taat kepada guru, taat kepada orang tua, mematuhi semua peraturan di sekolah, itu merupakan wujud dari amal soleh yang bisa menambah pahala kita nanti di akhirat. Begitu juga sebaliknya, kalau kalian melakukan perbuatan yang dosa sekecil apapun, nanti juga akan dibalas oleh Allah SWT. Paham anak-anak? Sudah paham? Saya akhiri pelajaran hari ini sampai di sini dengan membaca